Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Nini Uslah. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah perpajakan 1. Baik, dimulai pada bagian yang pertama, yaitu pemungutan dan pembayaran pajak. Asas-asas pemungutan pajak itu ada yang pertama, asas domisili atau asas tempat tinggal. Ya, asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Jadi, setiap wajib pajak yang berdomisili atau yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia itu wajib dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Yang kedua, asas sumber. Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya, tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Jadi maksudnya, setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia, itu dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya. Dan yang ketiga, asas kebangsaan. Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia itu dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia. Itu. Kemudian sistem pemungutan pajak. Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutannya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, official assessment system, yang kedua, self assessment system, yang ketiga, withholding system. Yang pertama, official assessment system. Itu sistem di mana pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Jadi dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya itu pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan. Kemudian yang kedua, self-assessment system, di mana sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jadi dalam sistem ini, inisiatif pajak itu dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan, dan mempunyai kejujuran yang tinggi. Lalu yang ketiga ada withholding system, di mana sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditujukan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh si wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku. Jadi penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, keputusan presiden, dan peraturan lainnya, itu untuk memotong serta memungut pajak. Kemudian ada tarif dan jenis pajak. Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak yang terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak itu dapat berupa angka atau persentase tertentu. Di dasar pengenaan pajak adalah nilai berapa uang yang dijadikan untuk menyentuh pajak yang terutang. Kemudian ada peraturan regulasi yang mengatur pajak. Di peraturan perundang-undang perpajakan yang mengatur tentang perpajakan yaitu PP nomor 9 tahun 2021 tentang perlakukan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha, dan Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dan yang terakhir, Undang-Undang nomor 28 tahun 2007, yaitu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUHP.
Yang kemudian ada jenis-jenis pajak, yaitu yang pertama berdasarkan golongannya, kedua berdasarkan sifatnya, dan yang ketiga berdasarkan pemungutannya. Yang pertama berdasarkan golongannya, itu dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung ini adalah pajak yang bebannya harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak, dan itu tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Terus yang kedua, pajak tidak langsung. Ini pajak ini yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Itu adalah sebaiknya dari pajak langsung. Kemudian yang berdasarkan pada sifatnya. Itu dibagi menjadi dua, pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pihak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Kedua yaitu pajak objektif, yaitu adalah pajak yang pengenaannya memperlihatkan objek tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak. Itu. Lalu berdasarkan lembaga pemungut. Jadi pajak negara berdasarkan lembaga pemungut itu dibagi menjadi dua, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Nah, pajak negara itu maksudnya pajak pusat atau pajak negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak wewenang yang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah. Ya, sekian penjelasan dari saya. Apabila kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.